Selamat datang di rumah baik. Silakan masuk. Bao R, kenapa kamu di sini? Kapan mulai jadi satpam baru mulai hari ini? Bukan kamu mau ngapain sih? Ayah, aku mau jadi menantu masuk keluarga Li. Nanti kalau sudah di keluarga Li, aku tidak bisa sering pulang menjengukmu. Tapi aku rindu sama ayah, jadi aku pikir begini. Aku jaga di depan rumah kita setiap hari ayah keluar masuk. Aku bisa melihat ayah enakan. Bao R, kamu bicara begitu, bikin aku terharu. Jean Gant Main Camus Acu Camus. Rumah ini belum selesai, kamu sudah bikin masalah ya. Lepas baju ini pulang sama aku tidak mau pulang. Aku tidak mencuri, tidak merampok, kenapa? Lagi pula nanti aku menikah ke keluarga Li. Tidak bisa sering pulang menjengukmu. Kerja ini dua keuntungan, enak kan? Ayah tidak rindu sama aku. Selamat datang di rumah, aku suruh kamu pergi, aku suruh kamu pergi. Aku tidak mau pulang, baik. Père J. Anakmu benar-benar bilang begitu ya? Bayarkan dia tidak akan tahan beberapa hari. Tapi kalau begini terus sikap Yuking tidak berubah beberapa hari lagi, Bao R mungkin benar-benar. Jadi menantu Mazuk keluarga orang. Lihat, kamu tahu. Anakmu punya rencana apa? Kamu masih saja masuk ke perangkapnya. Dia mau bikin kamu khawatir, lihat. Tidak sabarkan. Kamu ngapain tidak makan? Makan apa sudah kenyang marah. Kesana ambil ayam di kulkas. Keluarin dari freezer. Katanya sudah kenyang marah. Bua Bao R ayam kung pao. Mulutnya yang pilih-pilih itu makan nasi kotak satpam. Dia bisa makan. Kamu ini bapak-bapak, bagaimana bilangnya? King Feng. Direktur Gao. King Feng. Silakan duduk. Aku lihat kamu benar-benar. Le Bicibuk daripada Yang dikatakan kabar burin. Sebagai dokter dengan jumlah operasi terbanyak di rumah sakit kita, aku benar-benar harus antri menunggu waktu luangmu untuk bertemu. Direktur Gao, bagaimana aku bisa menerima kata-katamu itu? Ada apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Aku mencarimu karena urusan departemen bedah jantungmu. Setelah memisahkan diri dari departemen bedah dada, posisi kepala departemen masih kosong. Pimpinan rumah sakit telah melakukan penelitian dan diskusi. Semua sepakat berharap kamu yang menjadi kepala departemen. Terima kasih atas kepercayaan pimpinan rumah sakit, tapi sekarang tugas klinis saya sangat berat. Benar-benar tidak punya energi untuk terlibat dalam manajemen. King Feng. Rumah sakit hanya ingin kamu memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dan melatih kemampuan kepemimpinan dari sudut pandang pengembangan rumah sakit untuk melakukan pembangunan disiplin ilmu. Maaf Direktur Gao, sekarang saya hanya ingin melakukan setiap operasi dengan baik. Selain itu, segera akan memulai persiapan. Itu adalah impian saya selama ini. Saya ingin mencurahkan lebih banyak energi untuk hal-hal ini. Baiklah, karena kamu tidak mau. Rumah sakit tidak akan memaksa. Terima kasih Direktur Gao. Urusan pusat transplantasi, saya pasti akan memberikan dukungan penuh padamu. Terima kasih. Sudah hampir waktu pulang. Ada rencana apa lagi setelah ini? Tidak ada. Kalau begitu naik mobilku, aku akan mengantarmu pulang. Bagaimana bisa merepotkanmu? Kamu sudah melakukan operasi sejak pagi, sudah 2 kali. Lebih baik aku mengantarmu pulang untuk istirahat. Bagaimana? Biasanya aku yang menyetir. Hari ini mobilku terkena ganjil genap. Aku bisa memanggil taksi saja. Jangan sungkan dengan aku. Kita kan partner dalam proyek pusat transplantasi. Baiklah, kalau begitu kita pulang bersama setelah jam kerja. Baiklah. King Feng, aku dengar kamu sekarang masih sendiri. Tinggal bersama keluarga. Ya, sebagian besar waktu aku tinggal bersama ibuku. Kadang-kadang aku tinggal di apartemen ahli rumah sakit kita. Ayamu Mana. Aku dari keluarga single parent. Sejak aku belum bisa mengingat. Aku belum pernah melihatnya. Ibumu sendirian, membesarkanmu hingga begitu hebat. Sungguh tidak mudah. Sekarang kesehatannya baik.
Iya, sangat baik. Dulu di tempat kerjanya, dia adalah ketua serikat pekerja. Setelah pensiun, dia menjadi mediator di lingkungan. Dia sangat menikmatinya. Iya, berhenti di sini saja. Ini. Terima kasih, Direktur Gao. Aku pulang, Bu. Pulang. Ini. Susah payah dipasang, kenapa dibongkar? Jangan tertawa. Jujur saja padaku. Apakah kamu sudah punya pacar? Jadi kamu tidak mau pergi kencan buta. Sudah buat banyak makanan enak, cuci tangan dan makan. Aku tanya kamu, apakah kamu sudah punya pacar? Aku sibuk setiap hari di rumah sakit. Mana ada waktu untuk pacaran? Jadi pacar itu ada di rumah sakit. Lin Jie, menurutku dia bagus. Kamu hari ini pergi ke rumah sakit lagi. Ya, aku minta Lin Jie memberikan sup untukmu. Kamu sudah minum. Sungguh, di bawah lampu gelap, gadis yang begitu baik, tidak terlihat. Bu, aku dan Lin Jie hanya rekan kerja, tidak ada yang lain. Ya, hanya rekan kerja. Ibu tahu rekan kerja. Tapi, banyak rekan kerja yang menikah. Saya sudah menjadi mediator selama bertahun-tahun. Menurutku, bekerja di satu tempat. Bagaimana ya? Kontaknya sangat banyak. Perasaan jadi mudah stabil. Tidak seperti mencari orang dari industri lain yang tidak mengerti pekerjaanmu. Kamu begitu sibuk. Jadi mereka bilang kamu tidak peduli rumah. Ini itu. Banyak keluhan. Kamu punya konflik. Benar. Lin Jie berbeda. Sama sekali tidak ada masalah ini. Bu, kita sudah jadi rekan kerja selama bertahun-tahun. Kalau bisa berkembang, pasti sudah berkembang sejak lama. Bu, tolong jangan bahas ini lagi. Sungguh memalukan. Baiklah, tidak akan dibahas lagi. Tidak akan dibahas lagi. Ayo makan. Sudah, saya sudah kenyang, mereka menunggu proposal saya. Makan sedikit sekali. Makan malam seperti itu tidak baik untuk kesehatan. Bu, kenapa lihat ponsel saya? Iya, saya lihat kamu meninggalkannya di sini. Saya ingin mengembalikannya ke dalam. Dengan Lin Jie memang hanya hubungan rekan kerja. Teman, kita bertemu di Blue Castle Cafe. Bu, saya mau keluar sebentar. Baru pulang sudah mau keluar lagi. Sudah larut malam. Zhang Ran ada urusan dengan saya, harus bertemu langsung untuk urusan kerja. Kamu memang sangat sibuk. Masih harus keluar lagi. Hati-hati di jalan. Bu, tidak perlu menunggu saya. Tidak peduli seberapa larut. Bu akan tetap menunggu kamu pulang. Pergi cepat dan pulang cepat. Gimana? Dipaksa keluar oleh ibumu. Saya berencana pindah ke apartemen ahli. Saya ingat kamu bilang kenal dengan seorang asisten rumah tangga yang bisa dipercaya. Tolong perkenalkan kepada saya. Kamu ingin pindah dari rumahmu. Tidak mungkin. Ibumu tidak akan setuju. Proyek pusat transplantasi jantung sudah dimulai. Saya sudah berjanji kepada atasan, saya akan memberikan yang terbaik. Saya pulang ingin melihat bahan, begitu sampai di rumah ibuku. Tidak ada habisnya, kamu tahu perasaan itu. Saya sangat tahu perasaan itu.
Bagaimana dengan ibumu? Itu seperti pengejaran tanpa henti. Ayahku seperti serangan bertubi-tubi. Begitu saya pulang, ayah duduk di sana, lalu mengambil ponsel, mulai membuka-buka media sosial. Dia bilang, lihat, ayah si ini sudah pergi traveling ke luar negeri lagi. Lihat, anaknya. Si ini sudah membelikan ayahnya kamera DSLR. Keluarga si ini sudah membeli rumah di tepi pantai di sana. Setelah semua itu, lalu bertanya padaku, apa pendapatmu? Apalagi yang bisa saya katakan? Bayar saja. Saya benar-benar tidak tahu, kapan ayahku bisa memikirkan saya. Ibumu itu jenisnya kasih sayang ibu yang benar-benar invasif. Aya Seya Jenini. Disebut pamer kekayaan yang mengikat. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menjadi teman baik di tengah lautan manusia? Semua ini ada alasannya. Cepat kirim nomor telepon tante pembersih itu ke saya. Pembersih ya, ayo. Sudah dikirim ke kamu. Semoga kamu berhasil kabur. Guan Yuqing, adikmu seperti ini. Saya tidak tahan. Dia tidak sehebat kamu. Kamu hebat. Kamu mampu. Kamu seharusnya membantu adikmu. Yuqing, kalian harus menjadi anak yang berbakti. Tahu tidak. Kamu selalu bilang anak yang berbakti. Saya lihat kamu yang anak berbakti, sepanjang hari memanjakan anakmu sendiri. Kamu brengsek. Kamu melihat adikmu sendiri menikah. Kamu tidak membantu. Suatu hari kamu akan menyesal. Saya taruh kata-kata ini di sini. Kalau keluarga berubah menjadi orang asing, itu lebih asing daripada orang asing. Liu Shukui Perji. Jangan dipikirkan ya dengar tidak. Sudah datang. Kamu kenapa sih? Kejadiannya seperti ini. Saya bersedia menerima hukuman. Yuqing, kali ini kalian bisa mengirim jantung dengan aman dan tepat waktu ke Shanghai, Rumah Sakit Yan 11 dan Rumah Sakit PWI, serta keluarga pasien. Bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada kamu dan kru pesawatmu. Ai Greco. Apa maksudnya ini? Ini adalah surat terima kasih dari dua rumah sakit dan keluarga pasien. Bendera dan surat terima kasih itu dari Rumah Sakit Yan 11. Dikirim oleh seseorang. Mereka bilang, operasi transplantasi jantung sangat sukses. Mereka juga meminta agar kalian dihormati. Jadi, kami rapat dan memutuskan tentang kamu, kejadian mendarat darurat di Wuxi tidak akan ditindaklanjuti. Dan Perusahaan juga akan menghormati kru pesawatmu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh ya, bagaimana dengan keluhan tamu VIP itu? Dokter utama sudah turun tangan menyelesaikannya. Dokter utama. Saya ingin bertanya, siapa nama dokter itu? Saya sangat berterima kasih kepada orang itu. Dia bernama Su Qingfeng. Terima kasih semuanya. Jangan berpikir bahwa bertahan mati-matian itu berani. Menunjukkan perasaan sejati itu lemah. Su Qingfeng. Dokter bedah jantung di Rumah Sakit Internasional Yanxi. Gelar doktor dari Universitas Kedokteran Xiehe. Selama ini selalu menerbitkan makalah medis. 11 di antaranya diterbitkan di Ternyata dia sehebat itu ya.
Mau beli apa ya? Oh, kamu Wai. Apakah kamu yang di kantor dokter sewaktu itu? Kamu datang untuk menemui dokter Su ya? Ya, Hari ini dia di ruang Icu. Mungkin sedang melakukan ronde. Ayo saya antar kamu. terima kasih ya. Kapten Guan, Dokter Su ada di ruang Icu. Saya sibuk dulu ya. terima kasih. Sama-sama. Boleh tahu kalian berdua keluarga pasien siapa? Dipindahkan dari UGD minggu lalu, yang pneumonia virus itu. Dok, saya cuma mau tanya. Tentang mesin ECMO itu, berapa lama lagi harus dirawat? Sudah berhari-hari ini. Iya. Untuk kondisi ayahmu seperti ini, harus pakai ECMO, menggantikan fungsi paru-paru. Berapa biayanya lagi ya? Sekitar 300.000. Suami, terus begini juga bukan solusi. Kamu putuskan saja. Kalau memang tidak bisa, lebih baik dihentikan saja. Kami sudah melakukan yang terbaik untuknya. King Feng. Saya dengar pasien ini waktu muda, meninggalkan istri dan anak. Sekarang tua baru kembali. Jadi anak-anaknya tidak terlalu peduli padanya. Sebenarnya ayah kalian pernah bilang ke saya. Dia tidak ingin diobati lagi. Saya rasa dia takut membebani kalian. Kalian pikirkan baik-baik ya, bagaimanapun, memaafkan atau tidak. Ada banyak kesempatan, tapi hidup hanya sekali. Kalau sudah memutuskan, datang ke kantor saya. Tolong sampaikan ke ruang Icu. Biaya pasien di tempat tidur 305, saya yang akan menanggung sebagian dulu. Bukan Dokter Su, keluarga mereka tidak mau menyelamatkan. Biaya setinggi ini, Anda yang menanggung ini bagaimana? Orang ini masih bisa diselamatkan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Tapi saya lihat keluarga pasien di tempat tidur 305. Bicaranya sangat tegas mereka terhadap ayah mereka sendiri. Tidak ada rasa sayang. Kalau sama sekali tidak ada rasa sayang sejak awal tidak akan membawanya ke Icu. Berikan mereka waktu lagi untuk mempertimbangkan. Saya tidak ingin melihat mereka menyesal. Menurut Dokter Su, apakah mereka akan melanjutkan pengobatan? Sulit dikatakan. Tapi saya tahu. Cinta pasti lebih besar daripada kebencian. Mengerti, saya akan segera mengurusnya. Silakan. Kamu datang. Halo Dokter Su, saya datang. Membawa hadiah. Menyelamatkan pasien adalah tugas saya hargai niat Anda. Bawa kembali barangnya. Bukan hanya tentang menyelamatkan Siwu, ada hal lain. Hal apa lagi? Saat itu saya memaksa mendaratkan pesawat di Wuxi, ada penumpang yang mengeluh. Beruntung ada Anda yang membawa surat terima kasih dari rumah sakit dan keluarga. Saya dan kru saya bisa terhindar dari hukuman. Jadi terima kasih. Anda adalah kapten pesawat wanita itu ya? Kebetulan ya, Asiana Airlines, pilot skuadron ke-7 Guan Yu King. Saya yang harus berterima kasih kepada Anda, kalau bukan karena Anda memanggil helikopter penyelamat saya tidak bisa menyelesaikan operasi itu. Terima kasih banyak, terima kasih. Jadi kalau mau berterima kasih, terimalah hadiah ini. Mengubah niat menjadi tindakan adalah moto kru kami. Cepat terima. Ini terlalu berharga. Apa maksudnya Anda tidak marah karena saat itu saya memeriksa Anda di sini? Tidak begitu. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Jadi maaf ya hari itu. Tidak apa-apa. Halo Dokter Su, hasil rongen saya sudah keluar. Kalau begitu Anda sibuk dulu, saya pergi. Terima kasih. Sampai jumpa. Tolong bantu saya melihat. Silahkan duduk. Apakah operasi Dokter Su sudah selesai? Sudah selesai. Saya akan mengantar Anda mencarinya. Halo, sudah menemukan Dokter Su kan? Sudah, terima kasih. Siapa itu? Direktur Gao. Dia pacarnya Dokter Su. Dia juga seorang kapten pilot wanita. Pacarnya. Beberapa waktu lalu mereka bertengkar. Dia sudah datang sekali. Hari ini dia datang khusus untuk memberikan hadiah. Sangat aktif. Tapi hari ini dia pergi. Dokter Su bahkan tidak mengantarnya.
Mereka pasti masih bertengkar. Belum berbaikan kan? Masih bertengkar. Baiklah, kalau begitu, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Baik. Tunggu sebentar. Nona, tolong tunggu sebentar. Apakah Anda memanggil saya? Ya, Anda. Apakah kita kenal? Saya wakil direktur rumah sakit ini. Nama saya Gao Jianfan. Halo Direktur Gao. Anda mencari saya. Anda mencari Dr. Su. Sepertinya ada sesuatu ya. Saya ingin tahu, apakah kalian ada masalah? Tidak ada masalah. Hanya beberapa hal pribadi. Hanya saja banyak hal, dan cukup rumit. Sulit dijelaskan dalam waktu singkat. Nona, jika Anda tidak merasa terganggu, bisakah Anda memberikan kontak Anda kepada saya? Sebenarnya saya baru saja dipindahkan ke rumah sakit ini. Dr. Shu adalah Tenaga muda yang kami fokuskan. Selain pekerjaan, saya juga ingin lebih memperhatikan kehidupannya. Temannya tidak banyak. Jadi saya ingin melalui Anda mengenalinya lebih baik. Maaf Direktur Gao, mungkin Anda salah paham. Sebenarnya saya dan Dr. Su tidak terlalu dekat. Bahkan tidak bisa disebut teman. Nona, jika Anda merasa saya mengganggu Anda bisa langsung menghapus nomor saya. Baiklah. Ini nomor telepon saya, Guan Yuking, pilot di Asia Air. Xiao Guan, baik. Senang berkenalan dengan Anda. Jika ada sesuatu yang perlu saya bantu, Anda dapat menghubungi saya secara langsung. Terima kasih. selamat tinggal. Selamat tinggal. Dan tidak tahu. Kami memiliki kehidupan yang baik. Properti kantin permakan, 2 jangkrik dan 1 vegetarian. Itu disebut makan di rumah. Itu disebut di kantin unit. Bisakah itu sama? Yuking makan di kafetaria setiap hari. Mengapa Anda tidak bertanya? Gadis itu mengelolanya. Tidak bisa menderita seperti Baoer. Sampai sekarang masih anak-anak. Bunga ini sangat indah. Merah hijau-hijau bubuk. Yuching, di mana kau? Aku di sini di asrama. Ngomong-ngomong, bagaimana tubuh kalian? Ayahmu tidak begitu baik. Ini memiliki aktivitas berat. Cemas. Dia panik. Ibu bilang sesuatu. Aku akan pergi hari ini. Ketika rumah sakit Yanxi, aku bertemu dengan dekan mereka, Dinjeo. ahli bedah kardiotoraks. Kami meninggalkan telepon. Itu bagus sekali. Apa yang kita minta? Ya, aku juga berpikir begitu. Aku akan melihat apakah ada kesempatan. Biarkan Din Gao ini periksa kesehatan ayah. Pada saat itu, kau akan membujuk ayahku. Maka Anda harus memperhatikan tubuh Anda. Mereka terlalu lelah untuk memperhatikan makan. Aku tahu, Ibu. Lalu kalian istirahat lebih awal. Linji, kau baik-baik saja. Bibi merindukanmu. Datanglah lebih awal untuk makan malam. Bibi membuat makanan kesukaanmu. Angin sepe-sepe ada di rumah sakit. Lihatlah sifat pekerjaan Anda. Tidak bisa makan setiap saat. Bantu aku merawat dia. Tidak berapa. Bibi tidak mengganggu. Kau hubungi aku kapan saja.
sangat harum. Bagaimana? Sengaja menyiapkan hotpot sapi untuk Shifu. Hebat Sun Xiao Bai. Bagaimana kamu tahu Guan Erye suka makan hotpot sapi? Sungguh perhatian. Aku masih berharap Shifu banyak mengajari. Hotpot ini bukan apa-apa. Hanya 2 potong daging ini sudah cukup untuk mengusirku. Tentu saja tidak. Aku juga sengaja membuat jus untukmu. Minum jus sebelum makan hotpot untuk mengurangi lemak. Tunggu ya. Memperhatikan pemimpin adalah hal yang seharusnya. Tapi jangan lupakan aku. Ada untukmu, ada untukmu. Tunggu. Ini baru benar. Makan. Bakso, bakso. Sudah larut malam belum pulang kerja. Belum berbaikan. Halo. Din Gao, halo. Apakah kamu besok ada waktu luang? Kebetulan saya sedang libur kerja. Bagus sekali. Bagus sekali. Pertemuan terakhir, kamu meninggalkan kesan sangat baik. Kebetulan saya juga punya pemuda yang bagus. Saya ingin memperkenalkan kamu untuk kenal-kenalan. Memperkenalkan kepada saya. Tidak perlu. Xiao Guan, Seyat Auni Agak Mandadak. Tapi kalian berdua dalam berbagai hal sangat cocok. Kamu harus percaya. Pendangan Seoran Senior. Itu. Kalau tidak suka, anggap saja berteman. Saya sudah bicara dengan pihak lain. Pemuda itu juga setuju. Anggap saja sebagai bantuan untuk saya. Baik. Baik. Kalau begitu, baiklah Din Gao, beritahu saya waktu dan alamatnya. Saya akan datang tepat waktu. Baik. Apa yang kamu bilang? Maaf Din Gao, saya benar-benar tidak tertarik untuk kencan buta. Dan saya segera akan mempublikasikan sebuah makalah. Besok saya harus menyelesaikan makalah. King Feng, dengarkan nasihat saya. Jangan terlalu tegang dalam bekerja. Masih ada jalan panjang di depan. Ya, hal-hal kehidupan sehari-hari. Bisakah Anda membiarkan saya mengaturnya sendiri? Apakah kamu bisa mengaturnya sendiri? Apakah kamu punya waktu untuk mengatur? Lagi pula, gadis di sana sudah setuju. Jika Anda tidak pergi, saya harus menolaknya. Jika saya melakukan itu, pasti mereka akan bilang, saya ini orang tua yang tidak bisa dipercaya. Pergilah, kalau sudah bertemu. Jika tidak terlalu suka, tidak bisa jadi kekasih. Kamu punya satu teman lagi juga bagus. Kan? Ya sudah. Kalau begitu sudah disepakati, terakhir saya ingin memberi nasihat. Setelah bertemu dengan si gadis, harus bertemu selama 1 jam. Ini adalah penghormatan minimal untuk seorang gadis. Baik. Seiya Perji. Blind date. Halo, apakah ini? Kok kamu? Direkomendasikan oleh Direktur Gao, ternyata kamu. Tuan, Anda butuh apa? Tidak perlu terima kasih. Saya hanya duduk sebentar. Sepertinya kamu tidak relakan datang untuk blind date. Saya tidak pernah berpikir untuk blind date. Kalau kamu merasa tidak nyaman duduk, atau tidak perlu, kamu bisa pergi. Saya tidak masalah. Tidak bisa. Saya sudah janji dengan Direktur Gao. Harus bertemu selama 1 jam. Saya punya usulan. Karena sudah datang jangan buang waktu. Saya akan memeriksa kamu. Tidak, memeriksa apa? Pilot. Mudah terkena varises kaki. Artritis, tulang belakang leher dan pinggang. Mungkin juga bermasalah, tekanan kabin berubah besar. Mudah terkena masalah gendang telinga cekung.
Karena radiasi ketinggian, kekurangan oksigen relatif. Kulit pilot mudah kering. Peluang botak cukup tinggi. Masalah-masalah ini bisa diperbaiki dengan menyesuaikan pekerjaan dan kebiasaan hidup. Tapi masalah tulang tidak boleh dianggap remeh. Tulang. Mau apa? Berpalinglah. Bukan untuk pemeriksaan? Kenapa harus Saya berpaling? yang akan memeriksamu. Saya ingin melihat tulang belakangmu. Gatal. Sakit di sini tidak. Tidak sakit. Bagaimana dengan sini? Tidak sakit. Angkat lenganmu perlahan, perlahan. Sakit tidak? Sudah bilang tidak sakit ya tidak sakit. Tidak ada masalah. Karena kamu masih muda, jadi rasa sakit tadi masih bisa kamu tahan. Tapi saya bisa bertanggung jawab memberitahumu, tulang belakangmu sudah sedikit berubah bentuk. Jika terus berkembang, akan menekan sarafmu. Saya sarankan kamu berlatih yoga setiap minggu. Saya juga akan memberimu beberapa obat. Minum sesuai resep, pelayan. Halo. Tolong ambilkan saya pena. Ini pena yang Anda minta, Pak. Terima kasih. Masih ada 20 menit. Lalu kita ngapain? Di supermarket hanya ada satu payung, ini obat yang saya belikan untukmu. Cara minum dan kapan minumnya sudah saya tulis. Terima kasih. Periksa sampai lengkap. Kalau begitu mari kita pergi. Hujan deras begini, tunggu sebentar lagi yuk. Menurut perakiraan cuaca, masih akan turun 2 jam lagi. Saya angkat telepon dulu. Halo, operasi besok. Tolong atur 3 untuk saya. Kirimkan jadwalnya ke saya. Baik, terima kasih. Kita sudah bersama lebih dari 1 jam. Kerja sama kita sangat menyenangkan. Kalau begitu mari kita berpisah. Selamat tinggal. Payungnya untukmu. Lalu kamu bagaimana? Saya tidak apa-apa. Nak, Ibu, Sudah pulang. Bagaimana? Gadis itu cocok tidak? tidak terlalu cocok, dan Ibu tidak akan menyukainya. bagaimana kamu tahu saya tidak akan suka? Ya, Anak sudah besar. Sudah mengerti. Tahu mempertimbangkan perasaan ibu. Tidak apa-apa. Kalau tidak cocok kita cari lagi. aku lihat dulu bahan-bahannya. Oke. Bukan. Aku cuma kasih saran. Kamu perhatikan orang-orang di sekitarmu. Mungkin ada yang sangat cocok. Ada yang sangat hebat. Bisa jadi semuanya ada.
Tidak, aku tidak lihat. Kamu sibuk saja. Kalau begitu aku masuk kamar lihat. Jangan, di sini saja. Temani ibu. Apa yang ibu mau? Nak, orang-orang di komplek kita. Banyak kakek nenek sudah bisa belanja online. Tidak ada kurir yang mengantar ke rumah. Kamu malu ngobrol sama orang. Ibu ketinggalan zaman. Orang-orang akan menertawakan ibu. Ibu mau belajar belanja online. Ya, ibu mau belajar belanja online. Ini mudah, Zhangran. Zhangran jago belanja online, setiap hari terima paket. Aku bilang sama dia saja. Zhangran tidak bisa. Zhangran tidak bisa. Dia cowok. Selera dia sama dengan aku. Dia tidak bisa. Telepon Linji. Ma, aku sudah bilang sama ibu, kami berdua teman kerja. Aku tahu. Aku tidak mau kamu berteman sama dia. Aku suka dia. Aku berteman sama dia. Ini boleh kan? Ayo, telepon. Aku tidak mau. Ibu kenapa sih? Sampai kami berdua tidak bisa kerja sama. Tidak apa-apa. Ibu tidak sampai tidak tahu diri. Tidak sampai segitunya. Lin Jie, bukan King Feng. Ini aku, Tante Su. Why, hello. Maaf ya, telepon malam-malam begini. Aku begini, ada sesuatu mau aku tanya sama kamu. Aku mau tanya, gimana cara belanja online? Aku mau beli 2 celana dalam musim dingin. Kamu pelan-pelan saja. Ya, langkahnya begini. Lumayan ribet juga. Apa? Kamu mau belikan aku? Wah, bagus sekali yang 105 itu. Ya. Aku tahu. Lele, aku kasih tahu ya. Dit Barini. Hubungan antara pria dan wanita, kamu harus bisa mengendalikannya dengan baik. Tenang ayah, aku bisa mengendalikannya dengan sangat baik. Itu hanya bisa kamu yang mengendalikan. Mengerti? Tenang. Ini sangat halus. Kalau bisa mengendalikannya. Tahu. Ayah ibu, mobil ini aku yang pesankan untuk kalian. Pelan-pelan di jalannya, sampai rumah langsung aku. Ok. Dan lagi, masalah rumah ini, aku dan Mama Beibei menunggu kabar baik dari kamu. Betul. Tenang. Di tangan Guan. Ujung-ujungnya kan aku Guan Zhenlei yang menentukan. Aku kan anak satu-satunya. Oke, kalau sudah mengerti. Aku pergi dulu. Ayo. Silakan Pak Direktur. Cepat naik. Pelan-pelan ibu. Oke, kita pergi dulu ya. Cepat pulang ya. Tenang ibu, tenang ayah. Pelan-pelan ya, sampai langsung wah. Dah. Pelan-pelan dah. Saillant. Sayang. Nyonya Guan. Mobil pribadi Anda sudah datang. Aku naik dulu ya. Berangkat. Sayang, aku cinta kamu. Terima kasih atas bimbingan Shifu. Jangan cuma ngomong doang. Aku harus lihat kemajuanmu. Shifu kan jago banget. Aku yakin dengan bimbinganmu, aku pasti cepat lulus. Pilot bukan jagoan, juga bukan keajaiban. Hanya latihan terus-menerus, memahami rute, persiapan matang, mengerti? Aku percaya Camus. Percaya aku gak ada gunanya. Kamu harus percaya diri sendiri. Latihan sana. Oke, aku pergi dulu Shifu. Cepat sana.
Halo Dekan Gao. Xiao Guan. Ketemu Dokter Su. Gimana hasilnya? Sudah baikan kan? Memeriksaku selama 1 jam. Kalian berdua, bukan pacarannya? Salahkan aku karena mendengarkan. Tidak ada dekan Departemen Guan. Saya dapat memahami kehidupan Dokter Su Anda. Tapi Guan kecil, aku masih berpikir kalian berdua sangat cocok. Jika kalian bisa. Aliran air yang panjang, beberapa kali kontak. Anda akan menemukan lebih banyak keuntungan. Tuan kecil, Dokter Su mengatakan padaku, dia meminta saya untuk menelepon Anda. Sampai jumpa lagi. Dan selamat tinggal.